Hai pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan tentunya rekan saya. Saya Rini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita dari Sekretariat Jenderal DPR RI kembali mengadakan program magang di Rumah Rakyat. Dalam sesi kuliah umum, Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI berharap peserta dapat menjadi pioner dalam mengedukasi masyarakat tentang tugas dan fungsi DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali mengadakan program magang di Rumah Rakyat. Dalam sesi kuliah umum, Kepala Pusat Teknologi Informasi Setjen DPR RI Jaka Dwi Winarko berharap peserta dapat menjadi pionir dalam mengedukasi masyarakat tentang tugas dan fungsi DPR RI. Jaka menjelaskan peserta magang di Rumah Rakyat mendapat kesempatan terlibat langsung dalam dinamika kerja di DPR RI maupun Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga peserta mendapat informasi yang lebih valid dan lengkap tentang DPR RI. Karena kita tahu ya dari MDRN ini punya teman-teman atau adik-adik kita yang terpilih dari sekian ribu ya dan tersebar dari seluruh Indonesia. Nah ini kesempatan kita juga untuk memberikan pemahaman ya mengenai sebetulnya apa itu DPR gitu ya. Dari secara langsung dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system Sekretariat Jenderal DPR. Jadi dengan demikian kita berharap bahwa teman-teman ini akan memberikan atau mempunyai pemahaman secara utuh mengenai DPR. Cara-cara kerjanya, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR. Dengan demikian kita berharap ini menjadi salah satu juga duta-duta DPR yang akan memberikan informasi yang utuh ya mengenai DPR. Program magang di Rumah Rakyat DPR RI kali ini diikuti 350 mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Ken dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, selain menetapkan pembahasan rencana undang-undang, peraturan daerah merupakan regulasi yang penting dalam mengatur pembinaan, pelestarian, serta perlindungan unsur-unsur budaya seperti bahasa daerah. Sebelumnya Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan. Undang-undang ini sebagai acuan legal formal untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Bahasa daerah sudah dimuat dalam salah satu pasal dari undang-undang tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI Nuroji menekankan selain undang-undang, Perda merupakan regulasi yang harus diperkuat dalam mengatur pembinaan, pelestarian, serta perlindungan unsur-unsur budaya, terutama bahasa daerah. Nah, di sekolah sendiri udah diatur di dalam Undang-Undang Sisdiknas ya bahwa bahasa daerah boleh diajarkan di sekolah ya, itu boleh itu berarti bisa wajib dan tidak wajib, tetapi itu yang harus diperkuat. Nah, menurut saya diperkuatnya dengan apa? Dengan peraturan lain, bukan undang-undang. Misalnya Perda ya, peraturan daerah. Karena yang berkepentingan dengan bahasa daerah itu adalah pemerintah daerah. Nah, dia harus punya kemauan politik untuk melindungi bahasa daerah. Lebih lanjut, Nuroji menyampaikan masih ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah, seperti program revitalisasi bahasa daerah, penyusunan kamus, hingga pembentukan kongres-kongres bahasa daerah. Adila dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pasca peningkatan mobilitas masyarakat yang naik secara signifikan pada mudik Lebaran 2024, DPR RI menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap ancaman penularan hand, foot, and mouth disease atau flu Singapura. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
ini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Anggota Komisi 9 DPR RI mendorong masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih guna mencegah penularan flu Singapura. Dan meski penyakit ini memiliki kecepatan penularan yang tinggi, namun penyakit ini umumnya tidak berbahaya. Pasca peningkatan mobilitas masyarakat yang naik secara signifikan pada mudik Lebaran 2024, DPR RI menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap ancaman penularan hand, foot, and mouth disease atau flu Singapura. Anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto meminta masyarakat untuk tetap tenang dan selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih guna mencegah penularan flu Singapura. Meski penyakit ini memiliki kecepatan penularan yang tinggi, namun penyakit ini umumnya tidak berbahaya. Adapun gejala flu Singapura yakni demam, perubahan pada kulit berupa bercak kemerahan di beberapa bagian tubuh, nafsu makan hilang, sariawan, batuk, dan sakit tenggorokan. Ketika sudah tertular, harus menjaga 2 minggu di rumah dulu. 2 minggu. Jadi setelah sembuh, 2 minggu jangan masuk. Kalau anak-anak jangan masuk sekolah. Kalau orang dewasa jangan ke kantor dulu. Karena pada 2 minggu itu, pernah ketika ada baru 1 minggu, dokter mengatakan bahwa sudah sembuh, si anak masuk, yang terjadi dia menulari teman-teman yang lain. Jadi si rantai penularannya nggak pernah berhenti, seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 5.000 orang di Indonesia terjangkit flu Singapura yang sebagian besar terjadi pada anak-anak dan sebagian lainnya pada orang dewasa. Adapun kasus terbanyak terjadi di wilayah Jawa Barat dengan 2.100 kasus dan kasus lainnya terjadi di Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Soroti minimnya sambungan jaringan gas rumah tangga. Di sini anggota Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan gas alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Soroti minimnya sambungan jaringan gas rumah tangga, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan gas alam untuk penuhi kebutuhan sehari-hari. Diah Nurwitasari menegaskan, potensi gas bumi Indonesia harus dikelola dengan efektif yang perlu didukung dengan infrastruktur dan SDM yang memadai. Pembangunan infrastruktur gas bumi akan meningkatkan jaringan gas rumah tangga bagi masyarakat. Selain itu, beban subsidi energi pada APBN juga akan berkurang, khususnya pada penggunaan LPG yang sudah mencapai 87,5 triliun rupiah. Sambungan rumah tangga setiap tahunnya hanya bergerak di beberapa puluh ribu saja. Jadi ini langkahnya masih terlalu kecil. Jadi memang kita harus sangat serius untuk mendorong pembangunan infrastruktur terkait dengan jaringan gas rumah tangga. Mudah-mudahan ke depan rumah tangga di Indonesia juga bisa merasakan kemanfaatan dengan gas sebagai sumber energi. Dampaknya adalah menurunnya penggunaan LPG. Tentu ini mungkin tidak dalam waktu dekat ya, tetapi langkah serius harus dilakukan ke arah sana. Karena kita sama-sama mengetahui bahwa untuk LPG ini negara memberikan subsidi yang sangat besar dan kita berharap ketika mulai beralih bisa dengan jaringan gas rumah tangga, maka subsidi untuk LPG pun bisa semakin berkurang dan anggaran subsidi itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya. Selain itu, Diah meminta pemberdayaan pekerja masyarakat lokal Papua lebih ditingkatkan pada pengelolaan jaringan gas rumah tangga.
Pendidikan teknis dan penggunaan teknologi pengolah gas perlu diajarkan kepada tenaga kerja lokal sehingga kualitas SDM Indonesia semakin meningkat. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 8 DPR RI kritisi keterbatasan pemerintah pusat dalam penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana. Komisi 8 DPR RI kritisi keterbatasan pemerintah pusat dalam penggunaan dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dalam upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili mengatakan, kinerja BNPB belum berorientasi pada mitigasi bencana, melainkan hanya sebagai lembaga yang responsif terhadap terjadinya bencana. Faktor ini menyebabkan keterbatasan ruang gerak pada lembaga BNPB untuk mengambil langkah antisipatif terhadap terjadinya bencana alam di daerah. Pengelolaan dana siap pakai yang hanya bisa digunakan pada status keadaan darurat bencana menyebabkan lemahnya sistem peringatan dini dan budaya mitigasi darurat bencana yang dinilai belum mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Dana siap pakai itu penggunaannya tergantung dari terjadinya bencana. Makin sulit bagi BNPB untuk bisa salah satunya juga membantu daerah dalam menyediakan infrastruktur kebencanaan, kebutuhan mobil logistik, kemudian alat-alat kebencanaan seperti perahu karet. Nah ini semua tentu perlu ada upaya khusus dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar memang kita harus memiliki kesiapsiagaan bencana itu. Komisi 8 DPR RI mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan bencana. Diperlukan regulasi yang tepat agar pemerintah pusat dan daerah bisa memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengalokasikan dana pencegahan dan penanganan bencana. Adila dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI dan juga pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan juga anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat 2. Dan dalam pembahasannya, RUU ini mengalami perubahan judul menjadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa diperlukan perubahan judul pada RUU ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Ketua Panja RUU KIA, Diah Pitaloka mengatakan perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Dan apa saja yang mencakup fase keemasan anak yang tertuang dalam rancangan undang-undang ini, pemirsa? Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2. Rancangan undang-undang ini mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Ketua Panja RUU KIA, Diah Pitaloka mengatakan,
Perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Terdiri dari 9 bab dan 46 pasal, selain mengatur hak cuti ibu melahirkan, rancangan undang-undang ini juga menegaskan hak cuti ayah mendampingi persalinan yang diatur selama 2 hari atau paling lama 5 hari kerja. Alhamdulillah Komisi 8 baru saja menyelesaikan pengambilan tingkat 1 keputusan menyangkut rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 pertama kehidupan. Kita konsolidasi dengan naskah undang-undangnya, batang tubuh undang-undangnya yang lebih menyoroti, memfokuskan berbagai persoalan yang melatar belakangi adanya undang-undang ini tentang anak di usia ataupun juga ibunya ya di usia 1000 hari pertama kehidupan. Ini cukup undang-undang yang kita lihat cukup komprehensif yang sangat berkorelasi terhadap pengentasan gizi, berbagai persoalan akses layanan bagi ibu dan anak, lalu juga penguatan kesejahteraan hak juga termaksud bagi ibu dan anak. Ada hal baru dalam undang-undang ini yaitu adanya pemberian hak cuti bagi suami untuk bisa juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Untuk menghindari domestifikasi peran dan tanggung jawab pengasuhan pada satu pihak saja, rancangan undang-undang ini juga mengatur pola pembangunan kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tapi juga lingkungan. Diah Pitaloka berharap langkah konkret dari DPR dan pemerintah dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam peningkatan gizi dan kualitas hidup, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. Pemirsa, tentunya film menjadi salah satu hiburan yang digemari berbagai kalangan yang dapat pemirsa nikmati baik di platform online maupun bioskop dengan berbagai genre. Bagi pencinta genre film action maupun fiksi ilmiah, film Dune cocok menjadi salah satu rekomendasi untuk ditonton di waktu luang. Lalu seperti apa film Dune ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Dune merupakan film fiksi ilmiah yang diangkat dari novel karya Frank Herbert. Film ini tayang di layar lebar serta dibagi menjadi 2 bagian yang rilis pada tahun 2021 dan 2024. Dan pemirsa, film ini juga merupakan cerita yang kompleks mengenai kekuasaan, agama, ekologi, dan juga takdir. Sehingga tak heran jika banyak penonton atau pembaca novel Dune terpancing membuat teori-teori mengenai kekuasaan yang ada di dunia nyata. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Teorema Kekuasaan di Jagat Dune dari Hubert, Khaldun hingga Yunani klasik pada segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini.
adalah salah satu mahakarya literatur klasik karya Frank Herbert yang kini baru saja selesai diadaptasi ke layar lebar dan dibagi menjadi 2 babak film. Dune bisa dibilang merupakan sebuah epik fiksi ilmiah yang menggambarkan sebuah dunia yang kompleks di masa depan, saat alam semesta diperintah oleh Kekaisaran Galaksi yang dipimpin oleh Kaisar Padishah. Namun, kekuatan sebenarnya terletak pada keluarga bangsawan yang memiliki kontrol atas sumber daya paling berharga di alam semesta, yakni rempah-rempah yang langka dan hanya dapat ditemukan di planet Arrakis yang juga dikenal sebagai Dune. Cerita dimulai dengan Paul Atreides, anak laki-laki dari Duke Leto Atreides yang ditugaskan untuk mengambil alih pengelolaan Arrakis setelah keluarganya menggantikan House Harkonnen. Tapi kekuasaan di Arrakis tidaklah mudah karena mereka harus menghadapi intrik politik, perang, dan bahaya alam semesta, termasuk makhluk-makhluk raksasa yang hidup di gurun. Saat Paul beradaptasi dengan kehidupan baru di Arrakis, dia mulai menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang luar biasa, termasuk kemampuan untuk meramalkan masa depan dan mempengaruhi alam semesta. Dune adalah cerita yang kompleks dan mendalam tentang kekuasaan, agama, ekologi, dan takdir yang memukau pembaca dengan gambaran yang kaya akan dunia yang diciptakan oleh Frank Herbert. Lantas bagaimana kita membaca Dune dengan teori kekuasaan yang sebenarnya ada di dunia nyata? Ramai di media sosial soal hubungan novel Dune dengan kitab Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Meskipun tidak ada hubungan langsung, memang ada beberapa konsep yang dapat dibandingkan di antara keduanya, terutama dalam hal analisis politik, siklus sejarah, dan dinamika kekuasaan. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan Muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Menyusun pemikiran soal kekuasaan dalam kitab berjudul Muqaddimah pada tahun 1377 Masehi. Ibnu Khaldun mengembangkan teori perputaran politik atau kekuasaan yang melewati siklus yang terdiri dari 4 tahap. Siklus yang pertama adalah asobiyah atau solidaritas persaudaraan. Tahap awal di mana masyarakat bersatu di bawah kepemimpinan dan solidaritas yang kuat untuk menghadapi tantangan eksternal atau internal. Siklus kedua adalah puncak kekuasaan. Pada tahap ini, sebuah bangsa atau dinasti telah mencapai puncak kejayaan, baik politik, ekonomi, dan budaya. Puncak kekuasaan berada di tangan penguasa yang kuat dan efektif. Kemudian berlanjut ke siklus penurunan, di mana kekuatan dan solidaritas mulai melemah seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya ditandai dengan elit yang mulai terpecah belah dan korupsi merajalela. Kondisi ini mengarah pada kemunduran politik dan ekonomi. Tahap terakhir adalah kehancuran. Pada tahap ini peradaban mengalami keruntuhan total. Namun pada tahap inilah proses membuka jalan bagi masyarakat baru yang lebih muda dan bersemangat untuk bangkit kembali dengan solidaritas tahap awal atau asobiyah. Jauh sebelumnya, Plato, pemikir filsafat Yunani, dalam karyanya Republik yang ditulis pada sekitar 360 tahun sebelum Masehi, menyajikan gambaran tentang 5 bentuk pemerintahan yang berubah secara berurutan satu sama lain. Siklus tersebut mencakup aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Menurutnya, siklus ini bisa berulang karena setiap bentuk pemerintahan memiliki cacatnya sendiri yang akhirnya menyebabkan kejatuhan dan penggantian oleh bentuk pemerintahan yang berbeda. Nah, itu tadi pemirsa, informasi seputar teori perputaran kekuasaan. Ternyata dari novel Dune kita tahu ya pemirsa, bahwa setiap kekuasaan ada masanya. Kalau di dunia nyata kita saat ini, kira-kira negara kita masuk dalam siklus kekuasaan yang mana ya? Melihat antusiasme masyarakat dalam memilih pemimpin di tahun pemilu ini, nampaknya bangsa kita dan banyak negara lain sudah berada di siklus kekuasaan demokrasi ya, di mana masyarakat berhak memilih pemimpin mereka. Belajar dari cerita Dune, yuk kita jaga demokrasi saat ini dengan memilih pemimpin yang berpolitik secara bijak. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan juga di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses.
di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap, dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Seri Reski dan juga rekan saya. Saya Muhammad Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.